Perjalanan yang paling jauh yang bisa ditempuh manusia bukanlah perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lainnya, melainkan perjalanan dari pikiran ke hatinya sendiri. Kurniawan Gunadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di podcast Menjadi Mahasiswa, di mana podcast Menjadi Mahasiswa ini membahas tentang segala hal, tantangan dan dinamika mahasiswa, kehidupan mahasiswa baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Nah, sebelum kita masuk ke episode pertama ini spesial banget karena kita akan membahas sesuatu yang familiar, yaitu sandwich generation atau generasi sandwich ya. Tapi sebelum ke pembahasan itu, kita udah hadir bintang tamu kita, yaitu dosen sekaligus mahasiswa KPI nih, ada Aiman dan Pak Fauzi. Halo Leni. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Gimana kabarnya Aiman? Sehat. BTW Aiman ini sama aku satu kelas ya, satu angkatan dan kita semester 7, lumayan tua ya. Ya, di PLP juga. usianya juga tua. Oke. Nah, sebelum ke pembahasan nih Pak, mau nanya Ya. dulu, karena ini kan program perdana ya. Ya. Kenapa sih namanya podcast Menjadi Mahasiswa gitu? Kenapa nggak menjadi seseorang atau menjadi manusia kayak channel sebelah Oke. gitu? Kalau ditanya ya, saya pengen nanya dulu, kabar Leninya baik? Baik. Oke, jadi kalau ditanya kenapa nama programnya itu menjadi mahasiswa, karena perjalanan menjadi seorang mahasiswa sendiri itu perjalanan yang nggak bisa diulang. Kalau kita nanya nih ke orang-orang gitu ya, masa yang bagian mana sih yang pengen diulang? Sebagian orang pasti menjawabnya ketika menjadi mahasiswa. Karena ketika menjadi mahasiswa, di sana kita terbentuk. Di sana kita mencari jati diri, kemudian perpindahan dari masa-masa sekolah SMA mungkin ya, ketika remaja-remaja awal ke remaja-remaja pertengahan gitu, dimana sedang sibuk-sibuknya mencari jati diri gitu ya, semua hal dicoba gitu ya, penasaran gitu. Jadi Termasuk asmara juga nggak sih? iya, termasuk asmara. Dan masa yang paling indah itu masa ketika menjadi apa sih gitu ya, SMA, ketika waktu SMA atau kuliah gitu. Ada beberapa yang menjawab ketika kuliah karena masa-masa mengeksplor diri, mencari jati diri gitu. Jadi kenapa program Menjadi Mahasiswa ini kita ingin tahu nih cerita-cerita mahasiswa, kehidupan mahasiswa di dalam kampus dan di luar kampus itu seperti apa gitu. Di sini juga nanti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan bagaimana menjadi mahasiswa yang baik, bagaimana menjadi mahasiswa yang berprestasi gitu ya, bagaimana menjadi mahasiswa yang disukai oleh dosen dalam artian etikanya baik ya, kayak gitu. Nah, itu kalau menurut perspektif dosen ya. Ya. Kalau buat Aiman sendiri sebagai mahasiswa nih, Ya, kalau misalkan dari perspektif saya sendiri, program ini ya seperti tadi yang dijelaskan oleh Pak Kaprodi juga. Jadi bukan tentang bukan hanya tentang bagaimana mahasiswa ini hidup sebagai mahasiswa selayaknya di kampus ya, tetapi bagaimana juga agar mahasiswa ini bisa bermasyarakat. Karena kan kita juga sebetulnya mahasiswa itu ada tanggung jawabnya itu ada 3 malah, yaitu Tridharma Perguruan Tinggi itu ya Pak ya. Ya. Jadi pengabdian, penelitian dan pendidikan. Nah, itu salah satunya mungkin untuk di masyarakat sendiri ya, pengabdiannya begitu. Jadi ya bagaimana juga ketika apa ilmu yang sudah didapat di kampus bisa diterapkan di masyarakat begitu. Ya seperti itu mungkin untuk dari penjelasan Pak dosen dan Aiman sebagai mahasiswa sangat menarik. Jadi kita bakalan ketemu sama motivasi-motivasi terbaik, cerita-cerita menarik, itu kisah-kisah inspiratif dari mahasiswa. Betul. Karena mahasiswa itu kompleks ya, bukan kayak sekolah itu. Kalau sekolah kan udah dijadwal tuh, kalau mahasiswa kan selain studi kita ada berbagai kegiatan lain gitu. Nah teman-teman, sekarang episode pertama itu spesial banget karena kita akan bahas sandwich generation atau generasi sandwich. Dan bagi yang belum familiar sama sandwich generation ini, adalah istilah yang menggambarkan individu yang terjepit antara dua beban atau 2 tanggung jawab gitu ya. Biasanya orang tua gitu, atau bagi yang belum berkeluarga itu adik ya. Nah, dalam konteks masa itu kan bakal lebih kompleks masalahnya karena kita harus mengimbangi dengan studi gitu. Nah, gimana sih cara mereka menghadapinya, terus tantangan-tantangan terbesarnya gitu. Jadi pembahasannya sangat menarik sekali, apalagi dalam 2 perspektif nih, ada dosen dan mahasiswa sekaligus.
Tapi nih Pak, ada fun fact sebenarnya kenapa sih harus namanya sandwich generation ya? Why not pizza, french fries atau makanan-makanan yang lagi trending kemarin nih, mochi gitu? Mochi generation. Iya, mochi generation kan lebih gemoy ya, kan sama-sama makanan gitu. Kenapa harus sandwich? Nah, aku baca dari Google, cemiu ya, correct me if my wrong gitu. Aku baca tuh kalau ini tuh istilah pertama kali dikenalkan oleh Dorothy Mailer. Jadi seorang profesor dan dosen praktikum di salah satu universitas di Amerika. Jadi istilah sandwich generation tuh kenapa digambarkan sandwich? Karena sandwich itu kan daging roti ya. Jadi daging itu ibaratkan diri kita sendiri dan roti itu roti yang di bawah yang atas itu beban kita gitu. Jadi bisa yang di atas itu orang tua, yang di bawah itu kalau kita belum berkeluarga adik gitu. Kalau udah berkeluarga kita menghidupi anak gitu kan. Nah, kalau dalam konteks ini masih lebih kompleks lagi karena kita harus mengimbangi sebagai study gitu. Karena kita harus mengimbangi Mengimbangi sebagai mengimbangi dengan study. study gitu. Nah, kalau menurut Aima nih sebagai mahasiswa, apa sih yang bikin beda gitu? Kamu mahasiswa sandwich generation sama yang enggak gitu? Ya mungkin untuk sebagai pembedaannya ya, kalau misalnya untuk pembeda sih sebetulnya nggak jauh beda juga siapa ya. Untuk pembedanya paling yang membedakannya tuh bagaimana caranya mereka bisa mengatur waktu antara tugas kuliah, bekerja dan keluarga. Oh, ada ini nggak sih kayak istilah kupu-kupu kuliah pulang gitu, kuker kuliah kerja, kuliah kerja. Itu jadi makanya gini, untuk zaman sekarang mungkin maklumat ya yang harus lebih ditingkatkan dari mahasiswa juga, karena gini, kadang-kadang mahasiswa ini kan disibukkan juga selain dengan tugas ada juga UKM dan ormawa lah gitu ya. Nah, ada beberapa penilaian memang termasuk saya sendiri gitu. Jadi mahasiswa ini cuma datang ke kampus, pulang lagi, ke kampus pulang lagi. Tapi kita tuh nggak mencari tahu gitu. Apa aja sih yang dia lakukan di luar gitu kan. Nah, siapa tahu di luarnya mungkin si mahasiswa atau mahasiswi tersebut ada tanggung jawab lain, entah itu bekerja atau mungkin ada yang membantu orang tuanya atau memang ada yang mengurus adiknya. Karena kan memang mereka juga yang di rumahnya atau apa gitu cuman isinya cuman ibu, bapak dan dia, terus adanya yang masih kecil gitu. Atau memang si mahasiswa ini karena orang tuanya udah sepuh gitu. Jadi dia juga bekerja untuk ya salah satunya menghidupi membantu menghidupi kedua orang tuanya sama adiknya juga begitu paling. Kalau menurut Pak Fauzi, bedanya apa sih Pak mahasiswa yang sandwich generation atau mereka sering gak hadir kah atau jarang terlihat gimana? Oke, kalau kita bahas sandwich generation itu sendiri, sebenarnya kalau sandwich itu kan ya tadi ya makanan yang ditumpuk-tumpuk gitu ya. Iya. Nah, kenapa namanya sandwich generasi? Generasi sandwich itu hidup di antara dua generasi. Hidup di antara dua generasi di mana dia menjadi istilahnya tulang punggung gitu ya. Atau dia yang bertanggung jawab atas dua kehidupan di atas dan di bawahnya. Gitu ya, generasi sebelumnya dan generasi setelahnya. Gitu. Generasi sebelumnya ayahnya, ibunya gitu ya. Generasi setelahnya ya adiknya gitu ya. Dan itu bisa terjadi karena beberapa faktor ya. Generasi sandwich ini memang faktor ekonomi kalau kebanyakan orang gitu ya. Kebanyakan orang faktor ekonomi. Nah, mahasiswa yang menjadi sandwich generasi atau generasi sandwich ini adalah mahasiswa yang di luar perannya sebagai mahasiswa itu dia menghidupi atau punya beban tanggungan lebih gitu di luar kehidupannya sebagai mahasiswa. Ya, jadi kebanyakan memang di kampus kita sendiri itu kan ada yang namanya kelas karyawan gitu ya. Iya. Kelas karyawan itu banyak yang bekerja juga. Bahkan yang reguler pun ya teman-teman sendiri nggak sedikit ya termasuk ini Iman ini gitu ya. Iman ini termasuk generasi sandwich, bisa dikatakan generasi sandwich itu. Padahal reguler. Tapi di luar dari perkuliahannya Iman berarti bekerja. Kalau boleh tahu di mana kerjanya, Man? Kalau kerja tuh ya kalau misalkan ada administrasi paling kan suka ada ini nih perusahaan yang minta bantuan administrasinya. Yeah. Nah, dibantuin gitu Pak, dikerjain. Kalau misalkan lagi nggak ada ya kayak sekarang nih tahun politik nih Pak, KPPS lah apa gitu. Oh, semacam masih freelance nggak sih? Iya, kerjanya masih freelance. Cuman memang untuk untuk kerja yang toknya itu kebetulan sama saudara juga gitu, karena beliau
berkuliah di sini dan disabilitas juga. Jadi untuk kerja dan berkuliah pun dibarengin gitu, Pak. Oke, berarti kalau keluarga? Nah, kalau misalkan untuk di keluarga sendiri itu karena bapak udah nggak ada ya, Pak, kemarin, jadi paling cuma tinggal ibu sama adik aja gitu. Jadi ya tanggung jawab bapak kembali akhirnya ke anak yang pertama gitu, yang sulung. Ini benar-benar sandwich generasinya, Pak, benar-benar daging terus roti. Di atasnya ibu ya, di bawahnya ibu. ada adik yang harus kita tanggung gitu. Belum Iya. lagi kuliahnya itu, apalagi semester itu akhir. dia. Semester akhir kan lagi sibuk-sibuknya kan. Nah, faktanya sendiri tadi dari apa yang Iman jelaskan, saya bahkan nggak tahu awalnya gitu kalau Iman generasi sandwich masuknya gitu. Karena apa? Karena kuliahnya masuk terus ya. Ya, Rajin. alhamdulillah. Ya, rajin gitu, masuk terus. Ya walaupun kadang-kadang nggak masuk, tapi bisa dihitung lah gitu Ya. Yang nggak masuknya masuk terus gitu. Aktif di kampus, aktif gitu ya. Dari kesibukannya tadi dalam artian membantu menghidupi keluarganya, tapi dengan bisa membagi waktu dengan baik, nggak ketahuan kalau dia generasi sandwich gitu ya, yang punya beban lebih atau apa. Macam-macam sih, ada yang memang fokus cari kerja, membagi waktunya lebih ke kerjaan daripada kuliah gitu ya. Ada yang juga sampai cuti gitu, mengambil cuti karena ada beban tanggungan lebih di luar gitu. Tapi ya itu yang saya rasakan sendiri, teman-teman mahasiswa di KPI khususnya, nggak tahu ya di teman-teman yang lain juga mungkin sama. Yang penting kita bisa mengatur waktunya sampai orang lain tuh nggak tahu beban kita seperti apa. Gitu. Nah, Pak dosen aja baru tahu kan kalau ini sandwich generation. Aku juga penasaran gimana sih Kak cara bagi waktunya gitu antara kuliah terus kerja gitu. Ya, kalau misalkan untuk membagi waktu ya lebih ke bagaimana caranya kita. Misalkan kita ada kuliah di misalkan kelas Pak Fauzi nih. Kuliah jam 9 misalkan. Berarti kita harus bangun lebih pagi dong, seenggaknya gitu. Walaupun memang ya hitungan iya, hitungan ya tetaplah 8:30 buat anak yang umur segini tuh masih hitungan pagi di 8:30 tuh, karena memang habis sholat subuh tidur lagi begitu. Jadi kalau misalnya besok ada perkuliahan jam 9, malamnya itu kita kalaupun begadang, entah itu bekerja, mengerjakan administrasi atau apapun itulah yang dilakukan, tetap kita harus bisa bangun lebih pagi lagi, terus lakukan dulu hal-hal yang memang dirasa itu penting gitu. Misalkan ada kuliah dan bekerja, itu kan dua-duanya penting, tapi kita cari dulu skala prioritasnya yang mana. Kalau misalkan kalau misalkan bekerja, kita izin dulu nih sama atasan kita, misalkan AA rata-rata sekarang kalau misalnya panggilnya tuh ini kalau misalkan ada jam segini ada kuliah nih, boleh izin dulu sebentar nggak? Oh silahkan, sama jam berapa misalkan? Ini kuliah cuma 1 jam sama jam 10. Oh ya udah, sok berangkat dulu ke kampus. Selesainya berkuliah kita kembali bekerja lagi gitu. Terus kalau misalkan memang ada panggilan, kan kadang-kadang orang tua tuh suka ada di mana dibutuhin gitu. Ini mau bantuin ini dulu. Ya udah gitu. Jadi sebelum kita ke tempat kerja, kalau ada panggilan pas lagi di kampus ya ke rumah dulu, karena kan kebetulan kampus sama rumahnya itu kan dekat gitu. Biasanya udah stay di rumah tuh jam berapa? Maghrib, Isya, jam 7? Kalau misalkan stay di rumah sih sebetulnya kadang-kadang nggak tentu sih. Kadang-kadang jam 10, kadang jam 12. Kadang pulang ke rumah jam 1 atau jam 2 udah standby di rumah tuh baru ada gitu kadang-kadang. Terus gimana kalau ada tugas tuh? Kita kan bagi waktunya gitu. Joki tuh. Enggak, jangan sampai ngejoki lah. Tapi begini, kalau misalkan ada tugas juga, jadi kalaupun ada sela waktu di kerjaan, kerjain aja dulu gitu. Jadi misalkan tugas kita di tempat bekerja ini sudah selesai nih, udah beres semua misalkan. Ya kalau misalkan kan ada waktu senggang tuh, kerjain dulu tugasnya sedikit-sedikit gitu. Dan kadang-kadang waktu kuliah online masih inget tuh, kelas Pak Fauzi kalau nggak salah. Oh iya. Iya, pas kelas Bapak tuh pas ada kelas, kitanya juga lagi lemburan dan masih pakai seragaman putih gitu waktu itu tuh. Jadi ya memang sebisa mungkin harus seperti itu begitu. Jadi harus benar-benar kitanya pintar membagi waktunya. Jadi terus kamu kayak kejar-kejaran gak sih? Kalau kejar-kejaran untuk di semester pertama iya. Di semester pertama itu memang sangat kejar-kejaran itu di situ. Waktu itu sangat dikejar waktu itu. Sejak kapan sih, Man?
kerja sambil kuliah. Sebetulnya Bukannya dari semester awal ya? dari semester awal udah kerja Pak, udah sambil kerja. Cuma karena semester awal tuh Pak, kita kuliahnya weekend ya, Minggu, Iya. Sabtu, Minggu. Jadi kita masih bisa saya belum masuk mengimbangi. ya? Iya, jadi Bapak masih belum. mengimbangi buat yang kerja ya. Iya betul. Semakin kesini semakin ya ada hari weekday gitu, Iya. Kamis gitu, Selasa. Kalau misalnya untuk membagi waktu, sebetulnya pintar-pintar kita sih antara antara kerja dan kuliah itu. Satu mungkin yang harus paling bisa itu untuk mahasiswa yang sambil bekerja mengambil skala prioritas. Nah, mengambil skala prioritasnya tuh gini. Misalkan besok ada kuliah jam 9. Berarti di hari ini kita jangan terlalu malam tidurnya. Kalaupun misalkan melek sampai jam 1 atau sampai jam 2, itu tetap kita harus bisa bangun pagi sebisa mungkin. Karena apa? Ya itu tadi, besoknya ada kelas. Begitu. Lalu sebelum kita kelas berjalan juga, itu kita izin dulu sama yang punya sama atasan lah gitu. Izin bahwa ada kelas, kita mau berkuliah dulu, nanti beres kuliah kembali lagi ke tempat kerja. Ya nggak masalah, alhamdulillah ya nggak masalah sih. Terus gitu. kalau ada tugas nih, biasanya review buku atau bikin jurnal, gimana itu? Nah, kalau misalkan untuk review buku, karena kebetulan kita juga jarang diberikan jarang diberikan tugas review bukunya tuh buku yang belum pernah kita baca. Jadi rata-rata silakan review buku, yang penting sesuai dengan mata kuliahnya atau sub pembahasannya sesuai gitu. Tapi itu ngerjainnya kapan? Ngerjain apanya? Ngerjain tugas-tugas Tugasnya. kamu itu. Sebisa-bisa aja. Jadi misalkan kita lagi kerja nih, ada Disambil waktu senggang, gitu. ada waktu senggang, selesai misalkan pekerjaan, abis ya ngerokok apalah gitu ya, Ngerokok istirahat banget. sebentar gitu kan. Nah terus kita sambil ngerjain itu gitu, sambil ngerjain tugas gitu. Kecuali kalau misalkan memang tugas-tugasnya berbeda. Kalau misalkan kayak tugas bikin film ya Pak ya, itu kan harus praktikal gitu kan. Kalau misalkan tugas yang praktikal gitu, paling kita minta izin 1 atau 2 hari lah untuk mengerjakan tugas itu. Yang penting kewajiban kitanya sudah dilaksanakan gitu. Masalah nanti hasilnya baik atau buruk ya itu mah diserahkan ke Pak dosen Tapi aja. mau makasih banget loh Papa Oji ya, karena beliau tuh kayak sabar, masih mau nerima tugas kita yang telat ya. Walaupun kita tugas telat, sering mangkrak gitu. Ada yang izin, Pak izin telat ya, ngumpulnya mungkin karena ini satu Iya, hal iya. gitu. Itu makasih banget Pak. Ya, sebenarnya itu saya juga fleksibel lah ke teman-teman ya. Yang penting ngerjain, yang penting bener, yang penting paham. Gitu. Kalau untuk kan adalah stres itu karena beban ini, beban itu, belum lagi keluarga, belum lagi study yang udah semester tua gitu. Ada nggak sih mental health-mu kayak kesehatan Keganggu. mental keganggu? Bukan gangguan jiwa ya, kayak pernah nggak sih stres gitu Pernah. Untuk di untuk di semester awal nih. Di semester awal boleh tanya sama teman-teman yang lain yang mungkin lainnya juga tahu lah. Itu jarang ngumpul sama teman-teman yang lain tuh. Karena satu, beban kerjaan yang luar biasa begitu kan, target, deadline dan lain-lain. Terus di sisi lain tugas kampus juga. Jadi salah satu cara untuk mengakali agar mental tetap waras lah begitu. Jadi ya menyendiri gitu. Salah Gimana satu tuh, Pak? caranya. Gitu ya? Iya Pak. Cari kesibukan sendiri, cari waktu luang sendiri. Nah begitu. Cuman kebetulan ada satu hobi juga main musik gitu kan. Jadi kalau misalnya ini cukup bawa gitar gitu, main ke atas kan ada tempat dingin tuh enak. Ke atas mana nih? Atas ini? Di Palutungan. Oh, Palutungan. Main ke Palutungan kan di sana bagus tuh. View-nya bagus, terus emang alam banget lah gitu di sana. Dan ya Dan kebetulan kampus kita emang deket ya. juga gitu. Jadi sekalinya stres bisa dapat 1 atau 2 lirik kan lumayan gitu. Oke, stress release. Nah, iya. Sampai saat ini ada nggak sih seseorang, baik itu dosen, teman atau keluarga yang jadi support system gitu? Ada. Banyak ya? Ada banyak. Salah satunya mungkin Saya tahu kayaknya support sistemnya sih. Saya juga tahu. Jangan dibahas di sini dong, nggak spoiler ya, nantinya. untuk di kampus sendiri teman-teman juga termasuk itu saudara yang disabilitas juga itu jadi salah satu support systemnya. Selain dari dosen dan kaprodi dan lain-lain itu yaitu saudara yang disabilitas itu gitu. Jadi beliau masih bisa semangat gitu.
ketika berkuliah dan lain-lain mengerjakan tugas walaupun memang harus dibantu, tapi kan tidak menjadi sebuah permasalahan ketika tamparan buat kita kayak kalau beliau bisa kenapa kita enggak. Nah itu karena kan kebanyakan mahasiswa sekarang prinsipnya kalau orang lain bisa kenapa harus saya kan gitu ya. Jadi untuk apa kalau ada yang udah kenapa harus susah. Nah gitu. Jadi Jadi generasi sekarang banget ya. nah itu Pak, betul. Jadi generasi sekarang itu seperti itu Pak. Jadi secara tidak langsung ya untuk saya pribadi betul-betul betul-betul terpacu lah gitu dengan semangatnya beliau gitu. Jadi sebisa mungkin ayo pasti bisa ya, walaupun tugas ya itu tadi kata Leni juga menyerahkan ke Pak dosen juga kan kadang telat gitu dengan berbagai macam lah gitu. Gimana tuh Pak support buat mahasiswa sandwich generation dari dosen gitu? Ya, itu hebatnya mahasiswa yang jadi sandwich generation sama yang bukan. Tadi kalau kita dengar cerita dari Iman, bagaimana dia mengatur waktu untuk membagi antara tugas kuliah, kerja, mau ngerjain tugas kuliah aja curi-curi waktu gitu ya. Itu kekuatan yang mungkin tidak bisa dirasakan oleh teman-teman yang lainnya yang tidak mengalami situasi atau kondisi seperti itu gitu ya. Dan ya itu tadi, mungkin yang lain punya banyak waktu buat main, buat mengeksplor kehidupan mahasiswa dengan berbagai macam pengalamannya masing-masing. Yang sandwich generasi ini, yang generasi sandwich ini mau egois aja kayaknya susah. Gitu ya. Tapi Bapak ngalamin sandwich generation gak sih? Saya termasuk generasi termasuk. gitu, tapi bukan mahasiswa lagi gitu ya. Gitu. Jadi ya mau egois aja susah gitu ya. Tadi ada yang harus dipikirin lagi gitu ya. Ini adik-adik gimana gitu ya. Ini ibu gimana gitu. Tugas tadi stress release gitu ya. Stres di sini numpuk gitu ya. Belum tugas, belum kerja gitu ya. Belum token listrik habis. Nah, itu dia, ini token listrik habis. Ini si Ade belum bayar uang sekolah gitu misalkan ya. Itu pasti pikirannya numpuk gitu ya. Pasti pikirannya numpuk. Nah, itu supportnya yaitu kita harus paham. Kita harus paham ketika mahasiswa pasti ada alasan kenapa mahasiswa tidak bisa mengerjakan tugas secara tepat waktu. Ketika kita sudah kasih kasih timeline, deadline, dan itu melebihi deadline yang kita ini kan, ya kita tanya apa kesibukannya. Saya kerja Pak gini. Ya, oke, berarti ada alasan yang bisa diterima gitu. Apa sih yang bikin Aiman sebagai sandwich generation ya masih semangat sampai sekarang gitu? Ya, yang bikin semangat itu satu orang tua. Karena mau bagaimanapun siapapun orangnya, kalau misalkan udah berbicara tentang keluarga atau khususnya di orang tua, itu sudah pasti jadi hukum pasti, mereka itu pasti itu jadi ingin jadi kebanggaan orang tua gitu. Nah, salah satu alasan masih semangat yaitu apalagi sekarang tinggal ibu di rumah, ya ibu gitu satu-satunya. Mungkin banyak kali ya sandwich generation di Unisa ya Pak ya mahasiswa gitu. Nah kalau misal teman-teman itu apa sih saran buat teman-teman yang sandwich generation juga gitu biar tetap sukses, biar tetap semangat gitu. Nah teman-teman yang masih sandwich generation ya, jadi satu ingat sama keluarga. Karena salah satu motivasi terbaik itu dari eksternal ya, motivasi eksternal terbaik itu dari keluarga, apalagi orang tua begitu. Dan untuk anak-anak yang sulung atau berada di anak tengah, itu mau bagaimanapun kalian harus bisa menjadi contoh untuk adik-adik kalian begitu. Jadi jangan sampai anak sulung ini tidak bisa membantu kesulitan adiknya begitu. Jadi anak sulung ini harus mempunyai banyak solusi terkait permasalahan-permasalahan yang memang dihadapi oleh adiknya begitu. Dan terus yang kedua kalau kata Demasif jangan menyerah ya begitu. Jangan menyerah karena yang hits dikit dong. Iya, enggak. Karena saya juga orang sudah 30 tahun ya tua. Itu dari
Aiman ya sebagai mahasiswa. Kalau dari Pak Fauzi sebagai dosen nih Pak, pesannya buat mahasiswa yang sandwich generation tuh. Pesannya buat Iman dan teman-teman lainnya ya, yang merasa dirinya sebagai sandwich generation gitu, jangan dijadikan beban. Itu pertama gitu ya. Slow aja. Kenyang, pasti kenyang gitu ya dengan permasalahan-permasalahan tanggung jawab yang ada. Yang namanya sandwich, kita makan sandwich tiap hari ya kenyang gitu ya. Betul. Tapi jangan dijadikan beban. Ingat kalau Allah itu tidak akan membebani seseorang di luar kemampuannya. Iya. Berarti apa? Berarti teman-teman yang dianugerahi atau dipercaya oleh Allah buat menanggung biaya atau menanggung beban, bukan beban ya, menanggung hidup masa depan di luar dari masa depan diri sendiri, adik-adik, keluarga, ayah, ibu dan lainnya, berarti teman-teman mampu gitu ya. Berarti akan ada aja jalan keluar. Yakin, akan ada aja jalan keluar dari setiap permasalahan yang teman-teman mungkin hadapi karena menjadi tulang punggung atau sandwich generasi ini. Oh, berarti Aiman tuh sebelum kuliah udah jadi sandwich generasi nggak sih? Kalau dulu mungkin enggak juga sih, karena bebannya enggak seberat sekarang. Kalau dulu ya cuman kalau misalkan membantu untuk ya sedikit-sedikit bisa lah gitu. Jadi pada waktu itu tuh karena ya setelah lulus SMA. Nah, lulus SMA ini langsung emang kelahiran berapa gitu? Maksudnya saya tua 93, Pak. Oh. Nah, sebentar. Ini sepertinya ada yang aneh ini. Enggak, aku baru tahu 93 sekarang. Enggak, berarti sepuh gitu. Emang saya harusnya manggilnya Aiman. Emang bentar Bapak kelahiran berapa? Masih sama itu dari dosennya. Saya 95. Serius, Pak? Serius? Kita gini enggak sih, Pak? Betul banget ya Allah. 93 berarti. Iya, 93, Pak. Kelahiran 93. Pak Fauzi kelulusan tahun berapa sih SLTA-nya? SMA. Iya, SMA 2013. Aiman? 2011. Berarti pas itu kakak kelasnya mungkin ya Pak. Nah itu 2011. Pak Fauzi aja udah jadi dosen. Kamu di bawahnya jadi masih itu kemana aja gitu? Nah, berarti lulus. Berarti kan nggak langsung kuliah ya? Lulus SMA itu begini dulunya. Karena dulu itu sempet nganggur dulu kan setelah lulus tuh. Nah, setelah lulus itu nganggur dulu selama kurang lebih enggak sampai 1 tahun malah. Cuman 8 bulanan lah, setengah tahunan. Itu wirausaha, Pak. Apa? Servis komputer. Nah, sama jual beli handphone dan lain-lain. Emang dari SMK tadinya? SMK, Teknik Komputer dan Jaringan waktu itu. Nah, kalau misalkan ada yang manggil, "Man, bisa bantu servis enggak?" Boleh gitu. Kadang-kadang freelance ya gitu. Freelance, kadang-kadang enggak pulang gitu, nginep di tokonya gitu. Itu saya masih SMA itu. Itu udah merantau sekali. Hah? Itu merantau posisinya? Enggak, di Kuningan. Masih di Kuningan. Cuman memang dari SMA sudah jarang pulang. Gitu, dari SMA tuh jarang pulang. Ya kenal-kenal lah begitu waktu itu. Sempat masuk ke dunia hitam dulu, Pak. Dunia hitam. Sempat masuk dulu waktu itu. Cuman ya memang udahlah, untuk yang itu mah biarkan berlalu saja. Nah, jadi Jadi pas setelah lulus tuh kerja freelance dulu, servis komputer dan lain-lain gitu. Nah, terus sempat juga tuh di bengkel, punya temen nongkrong seharian di sana sambil sambil ngebantu-bantu lah gitu, ngebantu-bantu di bengkel gitu. Ya alhamdulillah buat rokok-rokok aja ada. Setelah itu baru kerja tuh di salah satu bisa dibilang supermarket lah. Di salah satu supermarket bekerja dulu di Kuningan. Nah, kebetulan dekat rumah juga supermarketnya, adalah di situ pokoknya. Jadi lumayan di situ dapat 1 tahun di situ tuh, karena salah satu alasan keluar dari situ tuh pengen kerja tapi di luar kota waktu itu. Nah, setelah itu ada temen nawarin kerjaan di Bandung waktu itu. Berarti pernah merantau ya? Pernah merantau. Nah, kerjalah ke Bandung di salah satu brand baju terkenal lah mungkin yang suka dipakai oleh salah satu artis band gitu. Nah, di Bandung kita sebut saja vokalisnya Noah begitu. Nah, itu bajunya suka dipakai sama beliau begitu. Nah, jadi cuman pada waktu itu ada kesempatan buat masuk
SBMPTN karena kan masih bisa tuh 1 tahun lagi untuk ikut SBMPTN. Akhirnya nyoba tuh SBMPTN Di mana? di Unpad waktu Di itu. Unpad Ya. 2013. 2013. Oke. Di Bapak Unpad. masih sekolah bukan? 2013 saya Sudah lulus beliau. lulus Masa SMA, lulus? masuk kuliah. Bapak Jadi, juga nggak bisa kerja jadi. dulu atau dari SLTA langsung kuliah? Langsung kuliah sih. Oh langsung kuliah. Berarti pengalamannya nggak sebanyak beliau Nah, ya? itu gitu. Suhu nih. Ya begitulah jadi. Kira cepu, ternyata suhu. Bener. Jadi sempat ikut di salah satu perguruan tinggi di Bandung, ikut gitu. Sudah lulus itu SBMPTN tuh. Cuman lulus Itu Pak. ngambil jurusan apa? Sastra Jepang. Oh, iya. Pilihan pertamanya. Agak wibu ya. Wibu gitu. Karena kan sudah pakai kacamata sejak dulu gitu. Oh, gitu. Jadi kelihatan wibu Aku pernah sekali. fanpage-nya aku pernah lihat Aiman tuh cosplay jadi kayak wibu ya? Enggak, Apa itu sih itu cosplay apa? cosplay anime Bleach kalau nggak salah anime. yang waktu itu lihat tuh. Jadi emang wibu dari dulu. Wibu sejak lahir mungkin. Jadi ya begitulah pengen masuk sastra Jepang pada akhirnya kan ada 2 pilihan waktu itu. Sastra Jepang sama seni dan budaya. Oke. Nah, waktu itu tuh sudah izin ke ke salah satu atasan mengizinkan. Tetapi atasan yang di bawahnya ini leader lah kalau bisa dibilang. Nah, leadernya itu tidak mengizinkan. Entah apa alasannya sampai sekarang juga tidak tahu gitu, dikorek-korek juga. Nah, abis itu Kadang ada yang gitu ya, di tempat Ada. kerja tuh ada yang pro sama kita, ada yang enggak gitu. ada. Tapi berarti sayang banget melewati kesempatan buat kuliah di Oh. negeri waktu itu ya. Betul Pak, memang sangat sangat disayangkan lah. Kebetulan waktu itu juga kan daftar tuh berdua sama teman. Nah, teman itu Lolos. sama hampir masuk waktu itu teman juga karena satu kerjaan waktu itu. Oh. Kita izinnya juga bareng. Tapi ya itu kampret memang, tapi tidak diizinkan pada akhirnya gitu. Kan longor terkesan gitu. Jadi sudahlah pada akhirnya selesailah gitu. Harus pupus impian berkuliah di sana. Harapannya pupus. Oh iya, harapannya pupus. Padahal itu tuh salah satu universitas yang pengen lah gitu di situ tuh. Karena Iya. memang dari sebelumnya sudah ada plan pengen nyoba dulu di sana. Gitu sih. Ya nggak apa-apa kalau jadi di sana nanti kita nggak bisa podcast di sini. Iya juga sih, iya juga sih. Nah, cuman setelah beres di sana, udahlah. Pilihan akhirnya hanya melanjutkan bekerja. Gitu. Pilihan pada akhirnya di situ. Lanjut kerja selama 1 tahun. Setelah 1 tahun itu kontrak habis. Nah, kontrak habis sempat tuh Pak. Jadi hidup hedon di sana dulu. Sempat sempat gitu karena kan sempat masuk ke dunia hitamnya di sana salah satunya. Enggak, tapi ini generasi sandwich tapi hedon ya? Iya sempat Pak, sempat gitu. Cuman karena kan penghasilan di sana lumayan Pak. Enggak, harusnya pertanyaannya itu tadi itu udah jadi generasi sandwich pada waktu itu sepenuhnya atau hanya bantu aja? Nah ya Tuh. betul, berarti ada kesalahan. Tapi ya sudah dibahas aja langsung sekarang. Biarkan yang editnya pusing Ya, gak sih? biarkan yang edit yang pusing gitu. Jadi ya itu tadi jawabannya betul. Sempat jadi generasi sandwich tapi tidak sepenuhnya waktu itu. Oh. Cuman tidak sepenuhnya tuh ketika di Bandung sih Pak sebetulnya. Karena penghasilan di Bandung waktu itu agak lumayan. Begitu. Emang UMR Bandung sekarang berapa Pak? UMK Bandung Berapa? 3 juta 3. sampai ya Pak? 3 juta sampai. Sampai 3 juta. Enggak tahu ya, saya enggak kerja di sana. Nah, waktu itu Lupa juga. UMK tuh masih 2 juta Pak. Karena pas 2 waktu juta tapi dulu jadi banyak ya? Jadi banyak gitu. Karena pas waktu itu jadi ketika pas 3 bulan kerja di sana kalau nggak salah. Nah, demo kenaikan untuk UMK waktu itu. Jadi sampai demo UMK dan pada akhirnya naik walaupun hanya 50.000 gitu waktu itu. Nah, setelah itu kontrak habis setelah 1 tahun kembali ke Kuningan nganggur. Terus kebetulan ya ada saudara juga Abudi namanya, ya beliau juga disabilitas yang tadi diceritakan mahasiswa di sini yang ngajak kerja bareng gitu. Pada akhirnya ya kita bekerja lah bareng-bareng gitu. Kalau misalkan ada hasil dari pekerjaan ya dibagi gitu. Ya kalau misalkan lagi ada kerjaan untung bareng, kalau rugi bareng gitu pada waktu itu.
Ya, Itu kenapa sih aku pas pertama kuliah tuh kaget tahu lihat Abudi sama Ain, maksudnya semangatnya tuh Pak, karena kan dia kayak homo gitu ya, bareng terus. maksudnya Nggak bisa dipisahkan. kayak mereka kan tunanetra, Abudi itu kan tunanetra, jadi kayak aku mikir nugasnya gimana, nanti presentasinya gimana, tapi ada aja gitu loh Pak semangatnya. Terus kenapa sih masuk KPI ya? Salah satu alasan sebetulnya gini, waktu itu masuk KPI itu yang ingin diperdalam tuh ilmu komunikasi Pak. Iya. Karena sebelum berkuliah itu nggak bisa ngomong kayak gini tuh. Oh gitu. Iya, ngobrol nggak gimana ya disebut Ngomong orang mah bisa. Nggak bisa Bisa. ini apa namanya talking yang nah sama orang lain. Iya betul, jadi Pendiam. disebut pendiam Enggak enggak, tapi nggak bisa ngobrol in depth gitu Pak. Oke. Nah jadi ya kalau kata Rocky Gerung mah dungu lah waktu itu. Ngobrol tuh Jay, hanya seperti itu Jay, ngobrol tuh cuman Oh, kalau ditanya aja gitu ya. kalau misalnya ditanya baru ngobrol set. Kalau misalnya pokok bahasanya sudah, ya sudah gitu, nggak ngobrol lagi gitu. Jadi lebih ke diam, main HP. Kalaupun misalkan ada apa, karena suka main game dari dulu. Kalau misalnya di kantor juga daripada ngobrol, ya udah main game aja gitu. Ya tipe-tipe anak wibu gitu. Iya, tipe-tipe wibu lah Banyak gitu. bicara. Nggak banyak Iya. bicara tapi banyak berkeringat. Ya begitulah. Cuman pas pilihan di KPI ini, mudah-mudahan oralnya itu bisa kelatih gitu. Entah dari apa namanya, dari cara pembawaannya, terus public speakingnya mau seperti apa, mungkin nanti ilmu bersosialnya juga ada, karena kan di sini juga ada broadcasting juga. Nah kalau misalkan untuk motret, emang udah suka motret dari dulu sebetulnya gitu. Dia walau pas zaman pakai kamera yang klise gitu, mungkin Pak Uji nggak tahu mengalami Itu atau yang pakai film enggak sih? Iya. Kodak gitu. Bukan Pak, yang kamera kayak DSLR, cuman pakai klise. Klise itu gimana sih yang film, bukan sih yang lembaran plastik, bukan sih? Iya. Yang nantinya dicuci harus di ruang gelap. Pernah lihat. Mengalami itu ya kalian semuanya apakah Bapak mengalami Ya, Bapak? memakai ya, tapi tahu lah. Aku Iya. pernah nemu tapi nemu udah yang jadi barang sampah gitu. Apa ini mah gitu? Itu Iya. Anjir, barang sampah. Ya, maksudnya- Anda itu barang mahal pada waktu itu. Nah, begini, jadi karena sukanya itu, Bapak dulu fotografer gitu. Sering lihat, pada akhirnya wah, pasti orang gitu. Pak, ini apa? Kamera. Boleh pinjam, boleh. Waktu itu sampai satu roll hancur semua. Gara-gara dipakai sama Iman gitu. Cuma sekarang masih ada nggak sih roll film kayak gitu? kameranya ada di rumah. Ada mungkin. Ada. Cuma saya yang jual gitu. Masih bisa. Cuman klisenya udah agak jarang. Karena satu klise itu pada waktu tahun berapa ya? Tahun 99. Nah, waktu tahun 99 itu klise itu harganya cuman 30.000. Wah, obrolan kita kali ini sangat inspiratif dan penuh makna gitu. Jadi hari ini kita belajar banyak banget tentang tantangan mahasiswa sandwich generation yang ternyata tantangannya itu berat dan nyata. Tapi dengar dari cerita Aiman tadi, support system dari Pak dosen juga, kalau semua hal itu ada jalannya dan kita bisa menjaga keseimbangan antara studi dan keluarga. Dan tentunya lingkungan sekitar kita itu perlu banget untuk dukungan kita. Jadi buat teman-teman yang ngerasa nih temennya sandwich generation, dukungan kalian itu perlu banget. Atau buat kalian yang baru mau jadi mahasiswa gitu kan, tapi sandwich generation. Jadi kalian nggak boleh nyerah. Contohnya ada, kalau mereka bisa, kenapa kalian enggak gitu. Menuju tak terbatas dan melampauinya. Semoga episode kali ini bisa memberikan pencerahan kepada para pendengar, terutama kamu yang mungkin mengalami situasi yang sama gitu. Ingat, kamu tuh nggak sendirian, gitu. Selalu ada cara untuk menemukan jalan gitu dan menjaga keseimbangan antara studi kamu dan keluarga. Oke, terima kasih buat Aiman, buat Pak Fauzi yang sudah hadir meluangkan waktunya dan memberikan motivasi-motivasi yang inspiratif, cerita-cerita yang menarik juga buat all sandwich generation di luar sana. Terima kasih juga buat para pendengar yang sudah mendengarkan podcast Menjadi Mahasiswa. Jangan lupa share podcast ini ke teman-temanmu, terutama yang sandwich generation ya, biar dapat semangat gitu. Dan jangan lupa follow media sosial kami buat dapetin update episode terbaru. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.